Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan tawasul dulu. Kita berdoa ya. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyayikhina wali jami'i asatidina wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Pertemuan ke-14 ini kita masih membahas tentang dhamir atau kata ganti. Ini untuk arti ya, kita review sejenak ya. Kalau misalnya yang ngomong saya itu laki-laki, bahasa Arabnya ana. Kalau misalnya yang diajak omong itu laki-laki satu, berarti bahasa Arabnya anta. Kalau yang dibicarakan laki-laki satu, berarti bahasa Arabnya huwa. Kalau yang ngomong dua laki-laki, berarti kami atau nahnu. Kalau yang diajak ngomong itu dua laki-laki, maka bahasa Arabnya antuma. Kalau yang dibicarakan ya, itu laki-laki banyak, bahasa Arabnya, maksudnya laki-laki dua ya, bahasa Arabnya huma, mereka dua laki-laki. Kemudian kalau yang ngomong laki-laki banyak, maka bahasa Arabnya nahnu ya, dua atau tiga ke atas pakai nahnu. Kalau yang diajak bicara itu laki-laki banyak ya, tiga ke atas, maka bahasa Arabnya antum. Dan kalau yang dibicarakan ya, maksud saya dibicarakan itu laki-laki banyak, maka bahasa Arabnya hum. Untuk perempuan ya, kalau mau bilang saya satu perempuan pakai ana, sama ya, sama dengan laki-laki. Kalau mau ngomong kamu perempuan satu, lah ini pakai anti. Kalau tadi anta, laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kemudian kalau yang dibicarakan itu satu perempuan, maka pakai hiya ya. Kalau tadi satu laki-laki pakai huwa. Kalau dua orang perempuan yang ngomong, berarti pakai nahnu. Kami dua orang perempuan, nahnu. Kalian dua perempuan, berarti antuma, sama dengan yang tadi ya. Kalau ngomong mereka dua perempuan, juga pakai huma ya. Ternyata untuk dua orang perempuan ini baik menunjukkan arti kami, kalian, dan mereka itu sama, laki-laki dan perempuan bahasa Arabnya sama. Kemudian kalau banyak bagaimana? Kalau yang ngomong kami banyak perempuan, maka ngomongnya juga nahnu ya, bahasa Arabnya pakai nahnu. Kalau kalian banyak perempuan pakai antunna ya. Kalau tadi kan antum, laki-laki antum, kalau perempuan antunna ya. Terus kemudian kalau mereka banyak perempuan, lah maka diganti dengan bahasa Arabnya hunna. Ini bisa dilihat, saya ulas lagi ya. Kalau yang ngomong saya, laki-laki maupun perempuan, bahasa Arabnya pakai ana. Kalau yang ngomong dua perempuan ya, ataupun dua laki-laki, ataupun laki-laki dan perempuan, maka kami bahasa Arabnya adalah nahnu. Kalau yang diajak bicara juga sama, baik dua laki-laki, dua perempuan maupun laki dan perempuan, maka pakai antuma. Kalau yang dibicarakan dua laki-laki maupun dua perempuan maupun laki dan perempuan, maka pakai huma. Ya, berarti untuk satu yang bilang satu dan dua orang ini ternyata sama ya bahasa Arabnya. Saya dengan kami dua laki-laki, kami dua perempuan ya. Yang menunjukkan arti dua. Nah, itu ternyata sama ya, laki maupun perempuan. Sekarang kalau banyak gimana? Kalau yang ngomong kami banyak orang, pakai nahnu. Kalau kalian banyak perempuan, maka pakai antunna. Tapi karena ini campur baik laki-laki maupun perempuan, maka diwakili oleh laki-laki ya, pakai antum. Kalau mereka banyak baik laki-laki maupun perempuan, kalau campur ya, maka pakai
hum. Tapi kalau hanya perempuan saja, maka makainya bukan hum tetapi hunna. Ya, ini sengaja saya munculkan kembali ya untuk ringkasan isim domir, bisa dilihat lagi ya dengan detail bahwasanya kalau pembagian domir ya nanti ada dua, ada domir munfasil dan yang kedua ada domir muttasil ya. Nah, untuk kolom sebelahnya ya itu ada arti ya, baik munfasil maupun mutasil. Kalau mau menunjukkan arti dia ya itu pakai huwa, pakai iyahu, pakai bihi, pakai hu. Nah, jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu untuk yang tidak hadir ya atau ghaib. Kalau sekarang yang diajak bicara atau mukhotob maka pakai lafat anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, atau iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, atau bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, atau ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Dan kalau yang berbicara saya ya satu orang saja maka pakai ana atau iya ya atau bi ya atau hanya ya mati saja. Kalau kami pakai nahnu, iyana, bina atau pakai na. Nanti saya jelaskan fungsinya dan kapan menggunakan masing-masing kata-kata tersebut. Ini saya tulis kembali ya agar lebih jelas. Kalau tadi kan versi dalam kitabnya ya. Jadi pembagian domir ada dua, ada domir munfasil ya atau pisah atau bisa disebut dengan berdiri sendiri. Terus yang kedua ada domir muttasil atau gabung atau menempel karena memang dia selalu digandeng dengan kata lain. Dan untuk domir mutasil itu cirinya tidak bisa berada di depan ya. Nah, sekarang untuk pembagian domir munfasil ya. Jadi munfasil itu terbagi menjadi dua, ada munfasil rofa dan kemudian ada munfasil nasob. Untuk domir munfasil rofa biasanya kegunaannya dia menjadi pelaku ya. Dan untuk domir munfasil nasob biasanya menjadi objek. Kemudian pembagian domir yang kedua yaitu domir muttasil ya. Domir muttasil ini ada dua ya. Muttasil nasob dan muttasil jer ya. Kalau muttasil nasob biasanya ya cirinya bisa dilihat dia menjadi pelaku bisa atau menjadi objek juga bisa. Kemudian untuk yang muttasil jer ya ini biasanya untuk kepemilikan ya. Untuk domir muttasil nasob apa saja yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya. Nah, ya-nya mati ya. Biasanya bisa digabung dengan ini, sesungguhnya saya. Terus kemudian untuk yang domir muttasil jer apa saja isinya yaitu bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Ya, yang di dalam contoh domir muttasil jer ya itu sifatnya tidak paten ya, bukan bihi harus bihi semuanya enggak ya. Jadi apapun ketika domir hu, huma sampai ya mati dengan domir na ya itu ketika dia posisinya boleh jatuh setelah huruf jer atau boleh karena menjadi mudhof ilaih ya maka dia menjadi muttasil jer ya. Jadi yang ada di dalam gambar ya itu hanya
contoh saja ya, bukan harus paten dhamir mutasil jar bunyinya harus seperti ini ya. Kalau ndak ini berarti bukan mutasil jar, tidak ya. Intinya dia ketika posisinya menjadi jar ya, menjadi majrur baik karena jatuh setelah huruf jar atau jarnya karena menjadi mudhof ilaih, maka itu kategori mutasil jar. Nah, kita sekarang baca teorinya ya. Kalau isim dhamir itu hukumnya mabni atau tetap ya. Kata mabni itu artinya berarti tetap itu tidak berubah. Wa kullu mutmarin lahul bina yajib wal lafdu majuro kalafdi manusib lan kabeh dhamir uga mabni hukumi lan lafadz jere kaya lafadz nasobe. Nah, ini untuk contoh ya, sekilas contohnya, tidak semuanya ditulis contohnya ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Contoh dhamir munfasil ya, tadi sudah saya jelaskan kalau dhamir munfasil itu biasanya dia berada di depan. Wa huwas sami'ul alimu ya. Huwa, lah dia kan berdiri sendiri dan tidak nempel ya, berada di depan ya setelah wa. Wa itu bayangan titik atau koma. Kemudian kalau mutasilnya, bentuk mutasilnya gimana? Innahu kana tawwaban ya. Jadi innahu sama-sama hu artinya dia laki-laki satu. Dalam contoh ini anak-anak bisa membedakan ya. Jadi bunyi dhamir munfasilnya bagaimana, mutasilnya bagaimana. Kalau munfasilnya huwa dan mutasilnya hu ya, artinya sama untuk satu laki-laki. Tapi yang dikehendaki di sini adalah lafadznya untuk Allah ya. Bukan berarti Allah itu berjenis laki-laki enggak, tapi untuk mengagungkan ya. Jadi menggunakan dhamir untuk laki-laki satu. Contoh kemudian atau contoh selanjutnya yaitu uskun anta wa zaujukal jannata. Anta kamu laki-laki satu. Tapi untuk contoh mutasilnya ternyata untuk ki ya. Ki itu berarti sepadannya adalah anti ya. Wastofaki ala nisail alamin ya. Bukan sama-sama artinya untuk kamu laki-laki satu ya, tetapi kalau anta kamu laki-laki satu, tetapi kalau untuk ki ya berarti ini untuk satu perempuan, kamu satu perempuan. Terus kemudian wa antum libasul lahunna ya, antum berarti untuk kalian banyak laki-laki. Kemudian contoh dhamir mutasilnya ini masih sepadan ya. Yang tidak sepadan contoh yang kedua ya. Maksudnya satunya kamu laki-laki satu, kemudian yang mutasilnya ternyata kamu satu perempuan ya. Gambarannya hampir mirip lah ya. Cuma bacanya nanti kalau kamu satu laki-laki maka bacanya pakai K. Cuma ini karena ayat jadi kita tidak boleh mengganti-ganti ya. Itu sudah hukum ketetapan Allah ya, tidak bisa diganti. Contoh selanjutnya wa antum libasul lahunna, kemudian mutasilnya kutiba alaikumus siyamu ya. Jadi sama-sama menunjukkan untuk kamu, kalian, maksud saya kalian laki-laki banyak ya. Munfasilnya antum, kemudian mutasilnya adalah alaikum kum ya. Jadi sama untuk kalian banyak laki-laki. Untuk artinya ya, kalau munfasil rofa, kebetulan yang di sini contohnya adalah dhamir munfasil rofa semua. Baik huwa wa huwas samiul alimu atau uskun anta, antanya wa antum libasul lahunna, antum ini semuanya adalah dhamir munfasil rofa lah, semuanya juga ini menjadi pelaku. Kemudian untuk dhamir mutasil
Lah, ini ada yang mutasil nasab, ada yang mutasil jer ya. Kalau innahu kana tawwaba ini mutasil nasab. Wastofaki ini juga kinya mutasil nasab. Kemudian kutiba alaikum, kumnya juga mutasil nasab. Mutasil jer ya, berbeda karena dia diawali dengan huruf jer ala. Kalau dilihat dari segi arti ya, innahu kana tawwaban ya, maka hunya itu menjadi pelaku. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima taubat. Wastofaki, sesungguhnya Allah telah memiliki kamu, berarti menjadi objek ya, bukan menjadi pelaku lagi tetapi menjadi objek, dan seterusnya. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah dunia akhirat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.